Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan. Coba kalian simak dan pahami. Pada tumbuhan itu ada yang disebut dengan organ. Organ merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan yang memiliki fungsi masing-masing. Itu yang disebut dengan organ ya. Kita slide selanjutnya. Nah, ini merupakan organ dari tumbuhan, ada yang disebut dengan daun, lalu ada batang, ada akar, buah, dan juga bunga. Organ yang akan Ibu bahas yang pertama yaitu akar. Nah, akar itu merupakan organ yang terletak di dalam tanah dan memiliki fungsinya banyak nih. Salah satunya atau beberapanya yaitu yang pertama, memperkuat berdirinya tanaman. Lalu yang kedua menyerap air dari dalam tanah, dan yang ketiga menyimpan cadangan makanan, contohnya pada umbi-umbian. Coba perhatikan di sini ada struktur akar. Nah, ada akar tunggang dan ada juga akar serabut. Nah, pada akar tunggang strukturnya ada yang disebut dengan akar primer ya. Akar primer yang menancap jauh ya ke tanah nih. Lalu ada juga yang disebut dengan akar cabang ya. Nah, atau akar sekunder. Pada bagian akar tunggang juga terdapat rambut akar dan ada tudung akar. Nah, itu pada akar tunggang strukturnya ya. Biasanya pada akar tunggang itu dimiliki oleh tanaman dikotil ya. Nah, sedangkan akar serabut di sini memiliki strukturnya hanya akar cabang atau hanya akar sekunder ya. Biasanya terdapat pada tanaman monokotil. Nah, itu perbedaannya dari akar tunggang dan akar serabut. Coba kita perhatikan pada gambar yang kedua, ya di situ ada gambar akar dikotil yang dilihat dari mikroskop ya, itu tampilannya seperti itu. Ada beberapa zona, di sini ada zonanya, ada 3 zona, terbagi 3 zona. Yang pertama, zonanya adalah yang paling bawah dulu ya, zona pembelahan sel. Zona pembelahan sel di sini disebut juga dengan zona meristem ya. Karena banyak terdapat jaringan meristem di sekitarnya di situ ya. Khususnya terdapat jaringan meristem apikal. Fungsinya yaitu untuk pemanjangan akar. Nah, di situ zona pembelahan sel ya. Dan pada bagian bawahnya juga ada disebut dengan tudung akar ya. Tudung akar juga biasanya disebut dengan kaliptra untuk melindungi ujung akar dan membantu menembus akar. Nah, itu fungsi dari tudung akar. Zona yang kedua di situ ada zona pemanjangan ya. Kenapa disebut zona pemanjangan? Karena sel-selnya memanjang di situ. Lalu ada yang ketiga zona pematangan atau disebut juga dengan diferensiasi ya, perubahan bentuk. Nah, di situ ada membentuk apa saja, salah satunya itu membentuk rambut akar. Nah, fungsinya untuk menyerap air mineral dari tanah, yaitu fungsi dari rambut akar. Jadi semakin banyak rambut akar, maka tanaman tersebut akan menyerap air dan mineral sangat banyak. Nah, itu berarti fungsi dari rambut akar ya. Di sini ada akar monokotil dan akar dikotil. Coba perhatikan di sini jaringannya ada yang disebut dengan epidermis, lalu ada korteks, endodermis, perisikel, xilem, dan phloem ya. Nah, akar monokotil dan dikotil memiliki persamaan, memiliki epidermis, korteks, endodermis, perisikel, xilem, dan phloem. Nah, itu persamaan dari akar monokotil dan dikotil. Dikotil maksudnya. Epidermis itu memiliki fungsi sebagai pelindung dari jaringan tersebut ya. Lalu ada korteks. Korteks itu fungsinya sebagai cadangan makanan atau menyimpan cadangan makanan. Ada endodermis. Nah, endodermis ini memiliki fungsi mengatur masuknya air yang dibantu oleh pita kaspari. Nah, itu fungsi dari endodermis. Lalu ada yang selanjutnya perisikel. Nah, perisikel di sini fungsinya membentuk cabang akar ya.
Dan ada silem. Silem merupakan fungsinya untuk mengangkut air dan mineral. Dan flum itu yang terakhir fungsinya sebagai mengangkut makanan hasil dari fotosintesis. Nah, itu fungsi dari jaringan yang dimiliki akar monokotil dan akar dikotil. Untuk perbedaannya, pada akar monokotil dan dikotil itu terdapat pada akar dikotil yaitu memiliki kambium, ya. Bisa kalian lihat gambar sebelah kanan itu kambium. Nah, kambium itu fungsinya untuk pertumbuhan sekunder atau pelebaran diameter akar. Nah, pada akar dikotil itu fungsinya. Lalu pada akar monokotil itu terdapatnya empulur. Nah, empulur itu untuk cadangan makanan fungsinya sama seperti dengan korteks. Nah, itu perbedaan dari akar monokotil dan dikotil. Organ yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan batang, ya. Batang memiliki fungsinya sangat banyak ya. Salah satunya itu atau beberapanya yaitu yang pertama sebagai penopang agar berdiri tegak ya tanaman tersebut. Lalu yang kedua, jalan air dan makanan dari akar ke daun dan sebaliknya. Itu fungsi yang kedua. Lalu ada fungsi yang ketiga, yaitu menyimpan cadangan makanan seperti pada contoh tanamannya tanaman sagu ya. Nah, ini akar maksudnya ini adalah penampang dari jaringan dikotil dan monokotil pada batang ya. Coba perhatikan di sini ada jaringan dasar, persamaannya memiliki pada batang dikotil dan pada batang monokotil memiliki silem, floem, epidermis dan korteks ya. Nah, sama-sama seperti fungsinya sama seperti dengan yang sudah Ibu sebutkan tadi di awal ya, untuk silem, floem, epidermis, korteks. Nah, di sini perbedaannya pada batang dikotil dan monokotil itu terlihat, coba kalian lihat, perhatikan pada gambar sebelah kiri itu pada batang dikotil terdapat kambium dan empulur ya, itu perbedaannya. Organ yang selanjutnya ada yang disebut dengan daun ya. Daun memiliki banyak fungsi sama ya. Nah, ini beberapa fungsinya. Yang pertama untuk tempat fotosintesis ya. Lalu yang kedua ada tempat respirasi atau pernapasan. Lalu yang ketiga, tempat penguapan disebut juga transpirasi. Dan yang keempat, fungsinya tempat keluarnya tetes-tetes air atau yang disebut dengan gutasi. Yaitu fungsi dari daun. Jika dilihat dari pertulangan daun, nah ini jenis dari daun dikotil maksudnya. Ini jenis daun dikotil biasanya terdapatnya bentuknya daunnya itu daunnya tulang daunnya maksudnya menyirip dan menjari. Nah, itu pada tanaman dikotil. Tapi pada tanaman monokotil jenis daunnya itu ada daun melengkung dan ada daun sejajar. Bisa terlihat ya pada gambar di situ. Ini jenis pada tanaman dikotil dan monokotil ternyata daunnya berbeda. Untuk jaringan pada daun bisa kalian lihat ya pada gambar di sini. Ada bagian yang disebut dengan epidermis atas dan epidermis bawah ya. Jadi pada bagian luar, di atas dan di bawahnya sama-sama tersusun dari jaringan epidermis nih pada daun. Ada yang disebut epidermis atas dan ada epidermis bawah ya. Selanjutnya itu ada yang disebut dengan jaringan palisade atau parenkim palisade. Fungsinya untuk fotosintesis ya, itu pada jaringan daun. Lalu ada parenkim spons atau jaringan spons ya. Fungsinya sama seperti palisade, itu juga untuk fotosintesis. Nah, di sini ada bagian yang disebut dengan stomata. Stomata itu memiliki fungsinya untuk pertukaran O2 dan CO2 saat fotosintesis maupun saat pernapasan. Nah, itu jaringan dari tumbuhan. Cukup sekian materi yang Ibu jelaskan. Semoga kalian paham dan bisa menjawab nanti ketika ada tes ya atau latihan soal. Jika kalian belum paham, silahkan ulangi video ini
atau kalian membaca di sumber lain, mau di buku paket ataupun modul, atau kalian mencari literasi lain di internet, boleh ya. Semoga hari ini kalian bisa belajar dengan baik ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.